Tuhan itu luar biasa. Bukti bahwa Tuhan itu luar biasa nyata di dalam kehidupan kita. Di tengah pandemi yang kita alami tahun 2020, dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember sampai hari ini, kita boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kita patut bersyukur kebaikan Tuhan yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, izinkan saya atas nama gembala dan pribadi serta keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan boleh tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Ampuni saya kalau saya berbuat salah kepada jemaat. Biar kita saling mendoakan satu sama yang lain supaya tahun 2021 ini kita boleh diberikan kekuatan, kita diberikan pertolongan, kita akan melewati tahun 2021 ini dengan rahmat dan pertolongan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini dengan tema hidup di dalam kelimpahan di dalam tahun baru. Hidup dalam kelimpahan di tahun baru 2021. Kita membuka Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulangi lagi Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki sesuatu yang baru pasti ada dalam pikiran kita, yaitu hal sukses, hal berhasil, dan hal yang diberkati di dalam kehidupan kita. Memasuki sesuatu yang baru, kita menginginkan, kita mengharapkan sesuatu menjadi berhasil. Contoh, ketika pernikahan, memasuki rumah baru, memasuki tahun baru, seperti hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Tentu setiap kita rindu agar di tahun yang baru ini kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan berhasil. Tentu setiap kita rindu agar di tahun yang baru ini, tahun yang akan kita jalani tahun 2021, Tuhan lebih dari tahun yang lalu, dan Tuhan akan memberkati, melimpahkan berkat lebih daripada tahun yang lalu. Pasti tahun yang baru ini kita bawa masalah tahun yang lalu, persoalan yang tahun yang lalu, kesibukan tahun yang lalu akan kita lewati. Kita akan menjalannya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan, kata berkat di dalam bahasa aslinya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kata berkat dalam bahasa, dalam artinya adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Kita mengharapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita
di dalam tahun yang baru ini. Di dalam perjanjian lama, berkat berarti di dalam tahun yang lama, berkat itu berarti perkenanan Tuhan yang atas kehidupan seseorang. Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Jika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka Tuhan akan membuat hidupnya berhasil. Apabila Tuhan memberikan perkenanan kepada kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kemiskinan. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dan saya hidup di dalam kekurangan. Arti kata berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Di dalam perjanjian lama, berkat artinya perkenanan Tuhan atas kehidupan seseorang. Saudara dan saya diperkenan oleh Tuhan untuk kita bisa hidup memasuki tahun yang baru. Jadi berkat Tuhan merupakan sebuah kebutuhan hidup. Tidak ada seorang manusia yang tidak menginginkan berkat. Tidak ada seorang manusia di dalam dunia ini yang mengalami kesialan. Tidak ada seorang manusia yang tidak mengalami keselamatan jiwa, kesejahteraan jiwa, kecukupan materi, dan damai sejahtera. Oleh sebab itu kita patut bersyukur karena tahun 2021 Tuhan izinkan kita untuk kita boleh berada memasuki tahun yang baru ini dengan perjanjian bahwa Allah akan memberkati hidup saudara tahun 2021 ini. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab, contoh Yusuf. Di dalam Alkitab bagaimana Yusuf mengalami penderitaan. Tetapi ketika dia mengalami hidup yang baru di dalam penjara, Yusuf tidak ketinggalan berkat yang daripada Tuhan. Yusuf mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Sekalipun saudara-saudaranya membenci kepada dia, namun Yusuf menjadi orang yang diberkati dan berhasil di dalam hidupnya. Sebab itu kita pun juga mau seperti Yusuf, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keadaan yang menyulitkan, Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menerima kelimpahan oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup berkelimpahan? Bagaimana kita bisa memperoleh janji Tuhan di dalam hidup kita? Kita akan lihat beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengerti cara Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengerti Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tuhan mengerti, kita harus mengerti bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita buka dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua. Yosua pasal 1 ayat yang kedua berkata, "Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel." Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita mengerti maksud daripada Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8. "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Kita nggak ngerti rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya.
Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Tetapi jelas firman Tuhan sudah mengatakan kepada saudara dan saya bahwa cara Tuhan bekerja dan cara Tuhan memberkati itu berbeda dengan cara pikir saudara dan saya. Dengan cara pikir manusia, banyak kali dalam kehidupan kita marah sama Tuhan, kita protes sama Tuhan. Kita sudah berbuat begini, kita sudah berbuat begitu, tetapi Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai cara yang lain untuk berbeda dengan cara pikiran saudara dan saya. Tadi firman Tuhan mengatakan di Yesaya 50 ayat 5 ayat yang ke-8 bahwa rencana Tuhan berbeda dengan rencana saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 15 sampai yang ke-16, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memerintah orang Israel untuk menyeberang sungai Yordan saat itu. Di dalam Yosua pasal 3 ayat 15 ayat 16, cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Sungai Yordan pada waktu itu di dalam keadaan status keempat, keadaan sangat mengerikan karena terjadinya banjir, terjadinya air yang sedang meluap di sungai Yordan itu. Air di tepi sungai itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya, sehingga hampir terjadi musim menuai. Dan pada waktu terjadi musim menuai, Allah memerintah bangsa Israel untuk tidak tinggal diam. Cara Allah memberkati bangsa Israel berbeda dengan cara otak manusia. Apabila sungai airnya sedang melebar, airnya sedang menaik, orang atau manusia akan berhenti di pinggir, menunggu air itu menjadi surut, barulah kita berjalan. Tetapi tidak dengan Allah. Allah memerintah kepada bangsa Israel untuk berjalan di tengah sungai, di tengah air yang sedang dalam siaga 4. Contoh, Katulampa. Apabila Katulampa sedang dalam siaga 4, maka pemerintah DKI akan memerintahkan supaya bangsa Jakarta bersiap-siap untuk mengungsi karena air banjir akan tiba. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bangsa Israel, cara Tuhan itu berbeda dengan cara saudara dan saya. Cara Tuhan memberkati hidup kita itu berbeda. Bangsa Israel disuruh menyeberang sungai Yordan. Bangsa Israel suruh berjalan di sungai Yordan dalam keadaan air yang sedang banjir, dalam keadaan siaga 4. Tetapi Allah memerintah bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Kenapa? Setelah dia menyeberangi sungai Yordan, maka dia akan menerima hasil daripada musim pada waktu itu, karena musim itu adalah musim menuai. Yosua pasal 3 ayat yang ke-14 menyatakan pada waktu itu sedang musim panen, dan sebagaimana biasanya air sungai meluap. Keadaan musim panen, air sungai itu dalam keadaan meluap. Tetapi Allah menyuruh bangsa Israel, Allah menyuruh umat Tuhan, bangsa Israel, untuk berjalan di tengah sungai yang airnya sedang deras. Karena Allah punya cara yang di luar otak manusia. Allah mempunyai pikiran yang berbeda dengan keadaan manusia. Dalam Yosua pasal 3 ayat 15,
Karena pada saat itu sedang musim panen. Inilah cara Tuhan bekerja. Kenapa Tuhan harus menyuruh bangsa Israel berjalan di siaga 4? Karena Tuhan tahu setelah dia sampai ke ujung, maka musim panen itu akan mereka alami. Mereka akan menerima apa saja di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, ketahuilah bahwa masa sekarang ini, hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Tahun 2021 kita masuki sekarang. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu pandemi ini kapan selesai. Sekalipun tahun 2021 vaksin akan saudara dan saya terima, kita tidak tahu kapan kita akan divaksin oleh pemerintah. Tetapi kita perlu tahu bahwa tahun 2021 bukanlah waktu yang baik. Karena tahun 2001 adalah masa-masa yang sukar. Keadaan tidak akan sebaik tahun 2020. Pandemi 19 akan terus merajalela di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan? Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Cara saya dengan cara saudara berbeda. Apalagi dengan cara Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah cara Tuhan untuk kita mengalami berkat di dalam hidup kita, yaitu kita harus tetap beribadah pada tahun 2021. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh santai-santai dalam tahun 2021. Kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh lemas, kita tidak boleh tidak bersemangat. Tetapi justru tahun 2021 kita harus bersemangat. Karena firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas. Latihan 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 berkata, latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Cara Tuhan memberkati saudara dan saya adalah kita harus beribadah, mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk unjuk bakti kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh santai-santai. Kita tidak boleh lengah dalam beribadah. Kita tidak boleh berdiam diri di dalam beribadah. Kita tidak boleh melupakan hal ibadah. Karena Alkitab mengatakan ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu berguna bagi saudara dan saya. Tahun 2021 adalah tahun yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita yakin cara Tuhan itulah cara untuk memberkati saudara dan saya. Keluaran 23 ayat 25 adalah cara Tuhan. Kamu harus beribadah, maka kamu akan menerima berkat. Air sebagai makanan, air sebagai minuman, roti sebagai makanan, dan Tuhan akan menjauhkan penyakit-penyakit dari tengah-tengah kita. Tahun 2020 kita mungkin kena penyakit, tetapi yakinlah tahun 2021
Kalau kita mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita, akan memberkati kita. Keadaan yang sulit sekarang ini tidak akan membuat kita menjadi malas, tetapi akan membuat kita akan bersemangat di dalam Tuhan. Yang kedua, cara Tuhan memberkati hidup saudara adalah belajar mentaati aturan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Belajar mentaati aturan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Bangsa Indonesia menetapkan peraturan kepada saudara untuk kita sebagai umat Tuhan mengikuti peraturan dari seorang ibu. Pemerintah mengaturkan kita untuk prosedur kesehatan di dalam hidup kita. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan dari tengah-tengah kita. Itu peraturan yang harus dijalankan oleh saudara dan saya. Itu peraturan yang telah ditetapkan oleh kita. Demikian dengan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan peraturan kepada saudara dan saya. Apa gunanya peraturan itu? Peraturan itu haruslah kita taati. Peraturan dalam firman Tuhan haruslah kita jalankan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Peraturan yang harus saudara dan saya lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah supaya kita mentaati akan firman Tuhan. Dengan cara apa? Memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Tujuannya apa? Cara Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalam Alkitab, supaya hidup saudara beruntung dan berhasil dalam tahun 2021 ini. Setiap kita pasti ingin beruntung dan berhasil. Setiap kita ingin sukses, tetapi seringkali kita tidak dapat sukses. Kita tidak berhasil dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak menjadi orang Kristen yang tidak mentaati firman Tuhan. Kita mengabaikan firman Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita harus membaca, kita harus menyimpan, kita harus merenungkan firman Tuhan sesibuk-sibuknya saudara dan saya. Sesibuk-sibuknya kita, janganlah lupa kita membaca firman Tuhan. Kita perlu memiliki ketaatan di dalam hal ini. Dua hal, yaitu kita harus mentaati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan? Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah fokus dan
mengutamakan Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus fokus kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disebut oleh firman Tuhan, apa yang ditulis oleh firman Tuhan, itu harus kita jalankan. Saya katakan tadi, seseorang yang bernama Yusuf, dia memiliki sesuatu hal, yaitu ketaatan. Apabila Yusuf taat kepada orang tuanya, apabila Yusuf taat kepada Allahnya, maka di tengah penderitaan yang dialami oleh Yusuf, di tengah kesusahan yang dialami oleh Yusuf, tidak membuat Yusuf menjadi berantakan, tetapi justru Yusuf menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dua hal yang disampaikan Tuhan melalui Yosua, yaitu merenungkan firman Tuhan, fokus dan mengutamakan Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, merenungkan dan fokus kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3, 23 firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kita lihat Yusuf, bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual ke rumah orang Potifar, dijadikan dia menjadi budak, di dalam penjara, difitnah. Tetapi di dalam penderitaan yang dialami oleh Yusuf, Yusuf tidak mengalami kegagalan. Yusuf tidak mengalami kesulitan. Tapi justru Yusuf mengalami berkat yang luar biasa. Keluarga Potifar diberkati. Keluarga Potifar diberkati karena adanya Yusuf. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apabila kita taat kepada Tuhan, kita fokus kepada firman Allah, kita setia kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saya percaya, saya yakin berkat Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita. Tahun 2021, di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar, kita gak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati hidup saudara dan saya. Belajarlah seperti Yusuf, fokus kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan firman Tuhan, takut kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita gak perlu takut, karena kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana banyak kesaksian yang menyatakan 1 Januari 20 sampai 31 Desember 20, penderitaan yang kita alami, ekonomi yang sulit, keuangan yang sukar. Sebagai orang-orang Kristen, satu hal kita yakin, Tuhan tidak membuat kita menjadi pengemis. Tuhan tidak membuat kita minta-minta, tetapi kita hanya minta kepada Tuhan, dan berkat Tuhan disediakan bagi saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin hidup di tahun 2021 ini dengan mengalami berkat yang melimpah?
Pertanyaan dalam hidup kita, apakah tahun 2021 ini kita akan mengalami berkat yang melimpah? Kalau kita ingin, mari kita fokus kepada firman Tuhan, mentaati segala peraturan firman Tuhan, melakukan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Kita belum tahu apa yang terjadi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Yang ketiga adalah belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga adalah belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 23 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ada satu hal yang Tuhan mau dalam tahun 2021 ini, menjadilah pelaku firman Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan kita menjadi orang Kristen yang pura-pura. Tetapi jadilah orang Kristen yang benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadilah pelaku supaya kita tidak sebut penipu. Janganlah menjadi orang yang munafik, berpura-pura, tetapi biarlah kita mau serius di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi pelaku. Seorang ibu yang mempunyai 4 orang anak. Anak yang pertama yang seringkali saya sampaikan, dia berkata kepada mamanya, "Mama, saya mengasihi mama. Saya mencintai mama. Saya anak sulung." Wah, mamanya gira. Karena anak yang pertama itu mengucapkan cinta kepada mamanya. Anak yang kedua datang, "Mama, saya anak laki-laki. Saya mencintai mama. Saya mengasihi mama." Tentu sang mama juga gira karena anak laki-laki ini. Anak yang ketiga datang menyatakan cintanya kepada mamanya. Anak yang keempat yang bungsu, "Mama, saya anak bungsu. Pasti saya mencintai mama lebih daripada kakak-kakak saya. Karena saya anak bungsu, saya pasti mengasihi mama." Pada waktu keempat anak ini menyatakan kasihnya kepada mamanya, girang benar mamanya. Tapi pada satu saat ketika mamanya terima surat dari orang tuanya dan sudah membuat surat, maka dia meminta kepada 4 anaknya untuk bertindak. Anak yang pertama dipanggil, "Tolong masukkan surat ini ke kantor pos. Tempel perangko dan masukkan di dalam kotak pos." Anak yang pertama, "Mama, hari sudah malam, hari sudah mau hujan. Gak mungkin saya bisa ke kantor pos." Anak yang kedua dipanggil, "Mama, saya mau ulangan besok, saya harus belajar. Gak mungkin saya tinggalkan pelajaran." Anak yang ketiga juga, "Saya tidak mungkin." Tinggallah anak yang keempat. Anak yang keempat ketika mamanya meminta perintah kepada 4 orang anaknya. Anak yang keempat tidak mengatakan A, tidak mengatakan B. Tapi anak yang keempat berkata, "Mama,
Mana suratnya? Mana suratnya? Saya akan bawa ke kantor pos dan saya akan memasukkan ke kantor pos. Mamanya ketika anak yang keempat berkata demikian, mamanya berkata, apa kamu tidak takut? Hari sudah gelap, sudah mau hujan. Tetapi anak yang keempat berkata, tidak mama, walaupun hari sudah gelap, hujan turun, saya tidak akan takut. Kenapa? Karena saya mengasihi mama. Saya mencintai mama. Saya ingin membuktikan bahwa Tuhan, bahwa mama menyuruh perintah kepada saya. Akhirnya anak yang keempat berangkat ke kantor pos, memasukkan surat dan memasukkan surat ke kantor pos. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah empat anak ini seperti saudara dan saya? Kita seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Kita rajin ke gereja, kita seringkali menyanyi aku cinta Tuhan Yesus. Tetapi pada kenyataannya, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada saudara dan saya, saudara tidak akan melakukannya. Saudara akan memberikan alasan-alasan untuk kita tidak menjalankan perintah Allah. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan mau kita menjadi perintah Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita. Kesuksesan seseorang karena ia telah menjadi pelaku firman Tuhan. Kesuksesan seorang karena dia telah mentaati peraturan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Kesuksesan seorang adalah memberikan hatinya kepada Tuhan. Sudahkah kita lakukan ini? Sudahkah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Sudahkah kita menjalankan perintah Tuhan di dalam hidup kita? Kalau belum, mari kita melakukan di dalam hidup kita. Kalau belum, kita jangan tinggal diam, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, William Golgate seorang yang gagal. William Golgate yang lahir tahun 1804. Setelah besar ia bekerja sebagai tenaga magang di sebuah perusahaan sabun. Ketika William Golgate gagal, maka ada seorang temannya yang berkata-kata dan memberikan kata-kata kepada si William Golgate. Temannya itu berkata, berikanlah hatimu bagi Kristus. Temannya berkata, berikanlah persembahanmu dengan jujur kepada Tuhan. Temannya berkata, buatlah sabun dengan jujur. Dan seseorang akan menjadi pembuat sabun. Dan orangnya itu memungkinkan kamu. Dan kesuksesan William Golgate karena ia menjadi pelaku perkataan dari temannya. Kalau saudara dan saya ingin menjadi pelaku firman Tuhan, yakinlah tahun 2021 akan menjadi tahun yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kita akan berlain seperti tahun 2020. Berkat dan penghasilan Tuhan akan Tuhan siapkan, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Memperoleh kelimpahan di tahun yang baru ini tidaklah mudah, tidaklah gampang. Oleh sebab itulah kita harus melakukan 3 hal agar berkat Tuhan, kelimpahan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus mengerti cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga harus mentaati
mentaati segala perintah Tuhan. Itu berarti kita harus menjalankan segala perintah Tuhan. Kita harus menjalankan 3 hal ini dalam hidup kita, yaitu kita mengerti cara Tuhan dalam hidup kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, beribadah, mengembalikan milik Tuhan, melakukan apa yang Tuhan katakan, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Ulangan 28 ayat 13 berkata demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan tidak akan membuat kita ekor. Tuhan tidak akan membuat kita turun tahun 2021. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala. Tuhan akan membuat kita menjadi naik. Namun untuk 3 hal tadi, mengetahui caranya Tuhan, taati firman Tuhan, dan yang ketiga, jadilah pelaku firman Tuhan. Apa yang kita dengar hari ini, Tuhan pasti menyediakan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.